Semua peserta untuk memperkenalkan diri. Disilakan. Perkenalkan, nama saya Nina Karmawi dari kelas 7. Ya, tepuk tangan untuk peserta kami. Peserta B. Perkenalkan, nama saya Rita Sasha Kendari dari kelas 10 Kawasan 5. Ya, tepuk tangan untuk Rita. Sekarang disilakan untuk peserta C. Perkenalkan, nama saya Iwan Kamalin dari kelas 10 3. Ya, bukan mudah-mudahan untuk peserta. Kita mulai membacakan soal yang pertama. Soal nomor 1. Yang dimaksud dengan sumber daya agraria atau SDA sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI nomor 9 dari MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban benar, poin 100 untuk peserta B. 2. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak pada kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya adalah kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban benar, poin 100 untuk peserta A dan C. Soal nomor 3. Undang-Undang Dasar adalah salah satu putusan MPR yang menggunakan nomor putusan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban salah, poin 100 untuk A dan C. Tepuk tangan dulu untuk ketiga peserta. Soal nomor 4. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban benar, 100 untuk ketiga peserta. Soal nomor 5. Pembentukan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pengesahannya dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 dan ditetapkan pada Lembaran Negara nomor 11 tahun 2006. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban salah, poin 100 untuk A dan B. Soal nomor 6. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wali pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban benar, 100 untuk ketiga peserta. Soal nomor 7. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk yang berwenang memutuskan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Agung. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban benar, poin 100 untuk A dan C. Soal nomor 8. Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban salah. 100 untuk peserta A. Soal nomor 9. Dalam pembentukan suatu undang-undang, Presiden wajib mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban salah. Soal nomor 10. Pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, Presiden dapat mengubah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban salah. Poin 100 untuk A dan C. Baik, kepada petugas koridor silakan menggunakan seluruh poin peserta. Kepada peserta A mendapat poin 800 poin. Kepada peserta B mendapat poin 400 poin. Kepada peserta C mendapatkan poin 600 poin. Baik, dilanjutkan kepada soal kalian. Soal kalian A. Nomor 1. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara yang berkewajiban memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden adalah titik-titik. 100 untuk A. Nomor 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 9/MPR/1998 adalah tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi dan nepotisme. Ketetapan terdapat pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1/MPR 2003 yang dikelompokkan pada pasal 4 yang berbunyi MPR dan ketetapan MPR dan MPR ketetapan MPRS dan MPR RI adalah tetap MPRS dan MPR RI tetap berlaku sampai terbitnya undang-undang. Jawaban benar. 100 untuk A. soal nomor 3. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 20 ayat 3 adalah titik. Jika RUU yang diajukan oleh Presiden, jika rancangan undang-undang yang diajukan oleh dia sebagai pertama, maka RUU ini tidak dapat disidangkan DPR masa itu. Seratus untuk A. Soal nomor 4. Muhammad Husin Tamrin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi titik. DKI Jakarta. 100 untuk A. Soal nomor 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 27 ayat 1 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kekecualiannya. Yang menjadi warga negara ialah Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli
Soal nomor 1, pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam memastikan keterlaksanaannya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan dari ketetapan MPR RI tentang titik-titik. Alan C. Bagaimana? Soal nomor 2. Lalu daerah yang misalnya berasal dari lagu daerah ayam DHP berasal dari provinsi titik-titik. 100 untuk B. Soal nomor 3. Dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari titik-titik. Dari Dewan Perwakilan 100 untuk B. Soal nomor 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 31 ayat 1 adalah titik-titik. Ada C? Soal nomor 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 22D ayat 1 adalah titik-titik. Ada C? Soal ayat C nomor 1. Bab 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. Pasal 20 ayat 3 yaitu rancangan undang-undang yang telah tidak disetujui oleh yang telah tidak disetujui maka tidak dapat diusulkan kembali pada sidang MPR pada masa itu. Kurang tepat. Usul rancangan undang-undang yang sudah tidak disetujui maka tidak dapat diusulkan kembali pada sidang MPR pada masa itu. Salah. Salahnya adalah tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Yang disebutkan adalah dalam persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tepuk tangan semuanya ya. Soal nomor 2. Yang dimaksud perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah titik-titik. AMD. Soal nomor 3. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara demokratis.
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah tentang pemilihan 100 untuk C. soal nomor 4. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 7B ayat 1 adalah diikuti. usul pemberhentian presiden dan wakil presiden diusulkan oleh DPR kepada MPR yang terlebih dahulu diusulkan kepada MPR untuk memeriksa mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat dari DPR bahwasanya presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. 100 untuk C. Soal nomor 5. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 25A adalah titik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berdiri Nusantara yang batas-batas dan hak-haknya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 100 untuk C. Baik, para petugas koridor silakan menggunakan seluruh skor peserta. Kepada peserta A mendapat poin 500, kepada peserta C mendapat poin 200 dan kepada peserta B memperoleh poin 200 dan peserta C memperoleh poin 300. Baik, akan dilanjutkan dengan babak kedua. Mohon didengarkan dengan seksama. Soal nomor 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi. Hal tersebut merupakan asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang titik-titik. Soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Soal nomor 2. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajuan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, keberagaman dan kesejahteraan kesetaraan berbangsa. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan bangsa sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI tentang titik-titik. Jawabannya adalah tentang penangkapan persatuan dan kesatuan nasional yang ditetapkan dalam Tap MPR RI nomor 5 dari MPR dari 2000. Tepuk tangan bagi Iwan Gurunya ya. Soal nomor 3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah titik-titik. Bapak Ibu dimanjuri jawabannya. Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi internasional yang disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau sebagai dugaan bahwa Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan atau wakil presiden. Beri tepuk tangan kepada Dewan Juri. Soal nomor 4, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 32 ayat 1 adalah republik. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan memberi kebebasan bagi warga negara untuk memelihara dan meningkatkan kebudayaan nasionalnya. Salah. N50. Tepuk tanganku untuk 3 peserta. Jadi jawabannya adalah pasal 32 ayat 1 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Soal nomor 5, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 25A adalah titik-titik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diatur di dalam undang-undang. 100 untuk ini. Soal nomor 6, pencipta lagu nasional syukur adalah titik-titik. Bapak Ibu Dewan Juri, jawabannya. Jawabannya adalah Hussein Mutahar. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Soal nomor 7, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 3 adalah titik-titik. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Bunyi pasal 33 ayat 3 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Soal nomor 8, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 3 adalah titik-titik. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, jawabannya. Bunyi pasal 18 ayat 3 yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Soal nomor 9, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurang tepat. Baik, kepada Bapak Ibu Dewan Juri, jawabannya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah.
yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Lanjut soal nomor 10. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah Nusantara. Berdasarkan deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara titik-titik. Bapak Ibu diwajibkan jawabannya. Negara kepulauan yang berciri Nusantara. Baik, kepada petugas koridor silakan menjumlahkan seluruh skor para peserta. Kepada peserta A mendapat skor 1.250. Kepada peserta B mendapat skor 600. Kepada peserta C mendapat skor 950. Dan semuanya adalah kepada 3 peserta langsung satu. Dengan demikian, juara 1 diraih oleh peserta A dengan jumlah nilai 1.250. Atas nama Ayu Sekarwangi, kelas 10 kuliner 3. Juara kedua diraih oleh peserta C dengan jumlah skor 950 poin. Atas nama Ayu Sekarwangi, 10 kuliner 3. Dan juara ketiga diraih oleh peserta B dengan memperoleh nilai 600 poin. Atas nama Dita, kelas 10 PH5. Saya bisa mengingatkan seluruh rangkaian kegiatan